Selamat datang kembali di channel Brani. Bincang asuransi bersama saya Yani. Masih di rumah Asuransi Indonesia, dan saat ini kembali lagi saya kedatangan tamu yang benar-benar buat saya istimewa. Ya, kalau dalam episode sebelumnya kita bicara mengenai jaminan sosial yang dasar gitu ya, kita bicara ada 6 saat ini. Nah, hari ini saya pingin sekali tamu saya ini akan bercerita mengenai praktek yang dilakukan di jaminan sosial tadi. Oke, tapi sebelum kita ke sana, saya ingin perkenalkan dulu siapa tamu saya. Beliau adalah Pak Odang Muhtar, tapi biasa kalau di tempat saya suka manggilnya Pak Om. Mesti Pak Om gitu ya, jadi ada dua. Look younger. Oh, look younger, betul. Nah, Pak Om ini adalah seorang pelaku sejarah asuransi sosial yang sekarang ini dikenal sebagai Jaminan Sosial Nasional, ya. Beliau juga sebenarnya adalah orang yang sudah lama berkarir di dunia asuransi, di industri asuransi. Beliau pernah menjadi Presiden Director Kresna Life sampai tahun 2011. Yang heboh itu, Kresna Life. Iya, Kresna Life yang heboh itu. Nah, trending. Iya, dan kemudian di multi finance, setelah itu di multi finance Dana Supra Tbk sampai tahun 2020. Jadi barusan pensiun. Berarti tamu saya ini masih sangat muda sekali. Iya, kantongnya masih padat. Kita sapa dulu ya. Halo Pak Odang. Yes, Pak Om. Apa kabar? Sehat kan? Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. To all of you also millennial. Weh, Hopefully sangat. kita sehat. Ya, dikasih sambutan apa ke milenial Pak Odang? Yes, boleh saya menyampaikan untuk Indi, operator kita. Gatot kaca, gagah berani. Waduh. Gatot kaca, gagah berani. Terbang tinggi, muka berseri. Sungguh senang diundang Brani. Cakep. Makin tahu apa peran asuransi. Cakep. Kita kasih tepuk tangan dulu dong gitu. Oke. Sambutan yang luar biasa ya, dengan pantun tadi. Pantunnya bagus banget. Pak Odang sering buat pantun ya. Sampai senang banget saya dengerin pantunnya. Oke, saya lanjut lagi. Di depan saya ini ada buku, judulnya adalah Mengembalikan Hak JHT Pensiun Pekerja UKM Kecil dan Mikro. Menarik sekali. Kalau mengembalikan berarti pernah hilang. Nanti kita akan korek dari Pak Om. Ya. Nah, ini adalah buku ke-11 ya, benar ya? Yes. Pak Om, itu buku ke-11. Jadi bukunya berarti ada 10 dong sebelumnya. Yeah. Nah, yang saya tahu ada 2 yang menarik banget buat saya. Pertama adalah usia pensiun, dan yang kedua judulnya ya Pak, usia pensiun, dan yang kedua adalah bro 2023, entah apa ceritanya. Kita tanya ya ke beliau sebelum kita bicara mengenai tadi melanjutkan praktek dari jaminan sosial. Pingin tahu dulu deh Pak Om, yang mengenai buku usia pensiun itu apa sih ceritanya? Pertama, Bu Yani panggil saya Om saja, jangan pakai Pak lagi. Iya. Jadi udah nggak Kenapa nyambung. ya? Om. Padahal Juga udah Om. teman-teman agent, praktisi asuransi boleh Panggil kalau ketemu Om. Saya kira lebih familiar. Di panggil buku Om. saya di usia pensiun itu terbit mungkin 2-3 tahun, tapi sekarang lagi ditulis ulang. Oh, dicetak ulang? Iya, dicetak ulang karena ada permintaan. Ada permintaan? Laku Dan dong berarti Pak. sekarang saya setiap mencetak buku itu at least tuh 1.000-1.500. Wow. Tapi tidak untuk dijual. Tidak untuk dijual. Kita lagi. Sebelum dicetak sudah disponsori dan laku Oh. berarti. Pantesan saya nggak dapat yang 10 itu ya.
hanya untuk sponsor. Nanti berani dapat tuh. Iya, oke. Nanti berani Isi di dapat. buku itu mengapa? Yes. Penting sekali para agen memahami ini. Yes. Karena dalam usia pensiun itu ada tersimpan banyak aspek termasuk sistem pembiayaan, Iya. pendanaannya. Mengapa usia pensiun itu menjadi penting dalam konteks proteksi dana pensiun maupun jaminan pensiun. Oke. Itu diuraikan di dalam buku. Oke. Ketika teman-teman agent membaca dana pensiun tadi, mereka akan punya satu pemikiran gitu ya untuk melihat ada peluang loh ternyata di sini. Gitu. Jika kita semua punya perspektif, Iya. misalkan keluhannya, saya pensiun belum dapat dari jam sostek karena aturannya di Undang-Undang Jaminan Pensiun, Iya. di Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial nomor 45 Iya. itu usia pensiun 56 tahun. 56 Padahal dia 5 tahun sudah pensiun, 55 udah pensiun. So I can get this between. Nah, betul. bagaimana mensiasati? Nah itu terjadi sama saya dong. Iya. Iya kan? Bagaimana? Kalau waktu itu ibu sudah kenal dengan dijualin produk asuransi pensiun yang lain, mungkin gap itu bisa diatur. Iya benar. Inspiring harapannya. Betul. Silakan nanti kita bahas tersendiri. Iya, nanti kita bahas sendiri ya. Buku kedua. Yang kedua, bro. 2030. Ya, jadi disapa dulu Pak. Ayo. Bro. Halo bro gitu. Bro, 2030. 2030. Nah, Oke. Apa yang terjadi? perspektif buku ini sebetulnya mengajak kita semua sebagai bangsa. Katanya kan orang muda itu masa depan bangsa kita. Yes. Nah, untuk itu mereka sekarang kita harus cari makan, harus makan hari ini, tapi mari sebagai tools bagian daripada bangsa melihat jauh ke depan. Iya. Itu 10 tahun ya berarti dari 2030. Ya. Bahkan di buku yang ini yang baru itu 2045. Oh, Salah oke. satu kuncinya tadi yang disebut oleh Pak Ansori. Iya. Harusnya kalau 20 tahun yang lalu kita lakukan secara baik, Yes. maka kita sudah memiliki Betul. 3.000 triliun. Betul. Saya bisa pertanggungjawab hitungannya. 3.000 triliun. Harusnya. Sekarang di buku saya yang ini saya tulis, Ya. jangan terperangkap oleh 486 triliun. Sekarang ini kan orang mengatakan, wah Wah banyak. jam sostek gedenya gede. Itu keliru pemikiran, it's too small. Oh, Harusnya Harusnya the next 10 tahun ke depan kita bisa memiliki 3.000 triliun. 3.000 triliun. Uang siapa? Bukan uang negara, uang milik peserta. Baru saat ini berarti hanya sekitar 11-12% ya Pak dari harusnya ya. Di buku ini saya buktikan pesertanya baru 18 juta, Oke. 12 Harusnya juta. peserta- Harusnya setiap orang pencari nafkah memiliki sistem jaminan hari tua yang dasar. Betul. Kemudian orang yang mampu memiliki dana pensiun tambahan, Iya. memiliki asuransi endowment dan lain Iya. sebagainya Betul. sebagai tambahan. Betul. Itu yang ingin kita gugah di dalam buku ini. Oke. Bagaimana caranya? Let's talk this book. Oke. Nanti kita akan tahu gimana caranya kan sebenarnya ya teman-teman agent tuh sebenarnya tenaga pemasar di asuransi kalau udah diomongin kayak gini Om itu pasti udah terinspirasi dan pasti udah utak-atik tuh di sana. Yes, okay. Udah utak-atik tuh pasti. Hopefully. That's good, guy. Benar-benar. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi dan saya akan masuk benar-benar untuk bicara mengenai praktek jaminan sosial terutama yang jaminan yang menjadi hak dari setiap warga negara. Betul ya Om? Oke, kita istirahat dulu. Ya, tadi seperti sudah saya sampaikan, kita akan membicarakan mengenai praktek yang dilakukan sekarang, ya praktek tentang jaminan sosial yang ada saat ini ya. Nah, dan itu sebenarnya ada di dalam buku ini, betul? Yes. Betul ya, Pak Om? Nah, ada di buku ini. Bukunya judulnya ini menggelitik buat saya, mengembalikan hak JHT pensiun pekerja UKM kecil sampai mikro, ya. Mengembalikan berarti ada sesuatu yang pernah hilang Pak Om terus kemudian dikembalikan gitulah sepertinya ya. Boleh diceritain Om? Apa sih Hilang maksudnya? permataku. Hilang Yes, harapanku. No, we still Oh enggak. good harapan. Oh, oke. Baik Nah, Ibu, yes. Bu Yani.
Seperti juga ditulis di buku itu, Ya. ada kritik dari Pak Ansori dalam buku itu. Oh, ada kritiknya Pak Pak Ansori. Ansori. Pak Ansori yang yang Yang- kita juga ada di dalam diundang di Berani Iya, kemarin, iya. kan, ya. Oke. Kenapa? Beliau mengkritik, mengapa mengembalikan? Mengapa mengembalikan? Iya, alhamdulillah saya bisa meyakinkan beliau. Yes, kita harus mengembalikan karena apa? Regulasi yang ada, Iya. regulasi yang ditekan Regulasi oleh yang ada, Presiden, oke. Perpres, Iya. PP itu justru mengabaikan hak daripada pekerja UKM kecil Regulasi menengah. yang mana? Spesifiknya mana? buku ini mengupas panjang lebar Oh, oke. karena bukan saya sendiri yang Iya, mengupas, oke. terdiri dari DJSN ada, Pak Ansori sendiri Ansori ada, sendiri sebagai ahli. dari Robari sebagai ahli, Iya. Robari ahli hukum asuransi Oke. dan praktisi yang lain. Yes. Biang keroknya adalah peraturan pemerintah 109 2013. 109 2013. So Apa it's masalahnya? 7 years. Artinya misleading kalau asumsi saya dalam menafsirkan pasal-pasal dari Undang-Undang SDSN. Sebenarnya pasalnya nggak ada masalah. Pasalnya mengokohkan, tapi Mengokohkan. begitu dia jadi peraturan pemerintah, Yes. timbullah penafsiran. Begitu Di mana dikatakan dari undang-undang dielaborasi ke ke dalam peraturan PP, pemerintah, di situ dia itulah bisa. menghilangkan hak pekerja kecil ini tadi. Oke. Prinsipnya begini, Aha. kalau dia upahnya rendah, Mhm. dia jangan ikut dulu JHT pensiun deh, karena upahnya rendah. Padahal di UKM mikro yang upah rendah itu bisa sampai 20-30 juta orang. Nah, harusnya di mindset kita sekarang yang inilah yang ingin diajak oleh buku ini, kembalikan mindsetnya ke yang benar. Kalau dia upahnya rendah, justru diberi bantuan insentif Itu yuran. tadi yang saya mau nanyain, Om. Orang sudah upahnya rendah, terus dihilangkan haknya, Dikecualikan. kecualikan Nah, haknya. ya kan sama dengan diambil. Nah, iya benar. Oleh karena itu kita kembalikan. Oke. Itulah yang kita mau usulkan dalam buku ini. Sekarang kaitannya dengan kalian kita yang para agen asuransi. Iya. Kalau ini dikembalikan, apakah Apa pasar kita, manfaatnya? apakah manfaatnya ataukah lebih banyak negatifnya? Iya. No, karena kalaupun dia ikut Iya. makro mikro ini tadi, Iya. maka manfaatnya kan seperti prinsip social security, Iya. replacement of income, Iya. perlindungan dasar. Betul. Jadi orang yang mempunyai kemampuan di atas itu masih Masih banyak, betul. tapi awareness-nya makin tinggi Iya. akibat kita heboh-heboh ini. Betul, karena akhirnya yang dibawa semua orang Ya, akan memahami, memahami bahwa itu penting. Mengapa bro? Mengapa? Berpikirlah 2030, Yes. 2045. Aha. Where are you guys? Udah tahun 2030. Iya, iya, Apakah Anda akan menerima bantuan sosial dari Kemensos? Yes. Enggak dong. Patuhi undang-undang Undang-undang, dan Anda ikut juga Iya. menjual proteksinya Iya. ditambah Iya. karena negara tentu mampunya perlindungan dasar. Oke. Tadi di Pak Ansori kemarin bilang Iya. sekarang kalau ada orang dapat pensiun minimum itu 236.000. Bukan 200. 300 sekian. 300. Oke, itu sama dengan bansos kan? Yes. Bedanya kalau bansos hanya sampai 6 bulan, Berapa bulan? karena Kalau ini APBN nggak seterusnya. mungkin mikro. Kalau ini pensiun seperti hanya yang Iya. terlalu kecil. Nah, justru karena kecil itu kita maju sebagai agent. Iya. Dari sekian puluh juta angkatan kerja kita pasti ada yang they need more than hanya 300. Betul. Banyak Sangat- aspek sebetulnya yang bisa dikupas. Sangat banyak, betul. Sangat banyak. Jadi tergantung penguasaan kita terhadap konsep jaminan sosial. Iya. Sedikit. Iya. Saya sering mendapat keluhan karena dulu juga saya pernah jadi orang asuransi jiwa. Pak, kita ditolak karena dia udah punya jam sostek. Banyak Justru banget, Kak. Banyak dipeluk, justru karena dia sudah ikut hari tua jam sostek, uraikan. Maka Bukan menjelekkan, tetapi faktanya jumlahnya a very small amount. banget. Yes. Makanya Anda belum lagi kalau dikaitkan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Iya. Sangon. Iya. Kan salah satu pasalnya menyebutkan kalau karyawan mati hak pesangonnya kan ada sekian puluh kali gaji. Betul. Nah, ini juga peluang proteksi term Iya. life kan. Iya, benar. Selama ini nggak pernah detail. Jadi para agen dalami jaminan sosial justru jadi alat
promosi kita, Iya. knock the door. Sudah ada yang bukain pintunya gitu kan ya. Ya, istilah tadi. Iya, tinggal masuk gitu kan, tinggal nambahin kan sebenarnya. Nah, oke teman-teman, makin menarik ya. Sebentar kita istirahat dulu, kita lanjutkan lagi. Ya, teman-teman, terutama agen asuransi nih. Tadi kalau saya denger nih Om cerita tentang itu, saya pingin rasanya jadi bergelut lagi langsung nih ya. Pingin Pengen jadi agen lagi. jadi agent gitu loh. Pingin jadi agent terus tahu nih sebenarnya dengan adanya tadi jaminan sosial tadi, jaminan dasar tadi, sebenarnya peluang untuk menambahkan atau melengkapi ya jaminan tadi dengan asuransi itu luar biasa banyaknya. Ceruknya itu sangat juga udah disampaikan sih kemarin sama Pak Ansori, itu banyak banget ceruknya tuh dalam banget, luas banget gitu ya. Nah, padahal tadi saya baru ngomongin soal satu loh Pak, baru pensiun gitu. JHT gimana prakteknya Oke. Om? Jadi sebelum JHT kita mulai yang paling populer dulu. Oh, yang paling populer itu apa? JK? JKN. Oh. Jaminan Kesehatan Jangan Nasional. JK ya, kalau saya ngomongin JK JK kematian. nanti masalah ya. Oke. Jadi bro, yang paling populer kan sekarang ini jaminan kesehatan. Benar kesehatan, Nah, terutama karena COVID ini ya. Iya, gimana sih peluangnya? Kalau COVID, oke lah. Itu undang-undang mengatakan itu biaya negara. Ya. Duh, negara ngeluarin Iya, sekian. tapi nggak mau itu kewajiban negara. Kewajiban negara, Kalau perlu ya. ngutang kan. Iya, Nah, betul. coba kalau misalkan dari dulu kita sudah punya JHT yang kuat, ngutangnya nggak usah keluar Nggak kan usah. sekarang. Oke, Udah siap. itu sudah lewat. Udah lewat. Kita bicara ke depan. Dan sekarang bisa menyesali oke, juga ya. iya. Kita bicara masa depan ya, Ya, Om. JKN gimana? JKN itu peluangnya sebetulnya ditutup oleh pemerintah sendiri. Peluang asuransi jiwa masuk di melengkapi jaminan kesehatan ditutup oleh Pepres, ditutup oleh peraturan. Yang paling Anda semua agen pasti tahu banget. Aku ntar dulu. Top up nggak mudah. Ntar dulu Om, diulangin kembali kalimat itu. Karena itu menarik banget Iya. buat saya. Peluang Peluang top up produk asuransi kesehatan itu ditutup oleh tanda regulasi kutip. ya, regulasi yang ada. Oke. Nah, guys, Anda udah biasa kan? Gimana kalau orang ikut JKN dia berhak di kelas 1. Kemudian dia mau dirawat di VIP. Itu regulasinya itu tidak memungkinkan. Benar. Tidak memungkinkan memudahkan industri asuransi punya produk tambahan itu. Iya. Yang paling muncul cash plan dan Betul. itu tidak populer. Iya. Nah, oleh karena itu oke, cash plan jalan, tapi sebetulnya kalaulah Pepres itu ke depan kita bisa perbaiki bersama, asosiasi asuransi jiwa bisa meyakinkan pemerintah Iya. bikin Pepres baru, Iya. itu akan membuka peluang yang lebih baik, terutama ya, saya sebut secara teknik Iya. penafsiran pasal 23 Pasal undang 23. pasal 23 oke, ini pasal bukan 23. pemilu ya, pasal 23 nggak ada partai nomor 23 juga. Nggak ada. Yang ada pasal Pasal 23 Undang-Undang JSN, Undang-Undang yaitu JSN. biaya tambahan. Biaya tambahan. Nah, Oke. ini kita harus kawal peraturan pemerintah yang baru nanti Iya. ke depan. Mhm. Jadi bagaimana Kalau ngawalnya? itu bisa gol masuk, Maka memudahkan orang, memfasilitasi orang untuk punya polis asuransi tambahan, menambahkan untuk jaminan untuk kesehatan. kesehatan asuransi ya. kesehatan. Jadi contoh konkret Iya. ke depan sangat mungkin dengan Pepres 64 itu rawat inap JKN itu haknya sampai batas tanda kutip kebutuhan dasar, Yes. yaitu sekamar berempat. Sekamar berempat kalau di rumah sakit itu Kelas masuk 2 di sekarang. Kelas 2. Iya sekarang. Nah, tentu saya udah hitung ada 35 juta orang 35 juta orang peserta JKN Hmm? yang sekarang posisinya berada di kelas 1. di atas kelas 2. Iya. Nah, dengan nanti ini keluar peraturan baru, maka yang ini mau kemana ini? Iya. Nah, Berarti bisa dia turun ke preminya ke kelas 2, kelas 2. tetapi need-nya dia VIP dan sebagainya. Lifestyle, kebutuhan. Ya, Anda semua lebih tahulah cerita Iya, lifestyle. iya. You know better than me.
saya punya sampai Iya, sekarang. betul. Tetapi untuk membuat peraturan itu pemerintah yang harus membuka. Ingat, pemerintah itu justru harus membuka peluang usaha, bukan membunuh usaha lain, Betul. apalagi dengan sistem jaminan Betul. sosial. Nah, semangat ini, Jadi, guys. Jadi teman-teman agent bisa doain untuk bisa. Saya bukan doa, Ikut saya berdoa mereka. ya doa ya, Iya. tapi datang kepada pengurus AMAI, pengurus asosiasi asuransi Harus jiwa. bersatu. Iya, bagaimana membuat peraturan, memperbaiki peraturan yang lama ini menjadi memungkinkan industri Tapi kan asuransi. ini udah diusulin kan? Enggak, belum juga. Kalaupun yes, kan tidak efektif. Tidak efektif. I don't want, guys, saya tidak pernah berpikir yang sudah lewat. Ya, Faktanya itu belum belum ada. ada. This is yours, Yes, kesempatan iya. memperjuangkannya. Memperjuangkan Iya. harusnya ya. Udah sering kita dan sebagainya. Ya itu sih. Itu JKN ya. Iya, Kondisinya JKN. seperti itu. Dan teman-teman kalau terjadi itu yang tadi disampaikan Om gitu ya, kalau itu pemikiran itu kemudian terrealisasi menjadi kenyataan gitu kan, balik lagi teman-teman agen asuransi ya kan punya peluang tadi ada 35 juta Yes. yang tadi berada Bukan di menjual, tapi mengkreasi produk Betul. yang sesuai dengan need lead sekian puluh dari juta. si Itu 35 juta orang angkanya tadi. itu konkret kok. Angkanya konkret 35 Iya. juta Iya, orang ini kan. itu laporan resmi daripada itu DJSN maupun JKN. Saya mulai BPJS begitu Kesehatan. nih. Agen aja teman-teman mulai begitu. 35 juta kali 1 juta sebulan aja. Kita dapat 1 juta. That's is right. Berapa Iya. ya? Dan jangan lupa peserta JKN itu ada orang yang memang kondisinya sedang sakit. Nah, itu soal analisis Ya. underwriting kita, Ya, itu ya. strategi masing-masing Ya, perusahaan. betul. Kalau butuh nasihat itu silahkan ke nih. Silahkan ke Brani bersama Om. Bersama ahli-ahlinya. Kemarin saya udah kedatangan Pak Anshori, sekarang ada Om. Om itu Odang Mutar. Beliau ahlinya ya, yang menjadi pelaku sejarah tadi, ingat ya, pelaku sejarah ya. Pelaku sejarah itu karena usia saya waktu itu masih muda. Oh, Kebetulan sekarang masih muda sekarang juga. kalau dibalik jauh lebih muda. Jauh lebih muda. Kan waktu itu kan zaman saya dibuatlah peraturan asuransi wajib. Iya, asuransi Saya sangat terkenang dengan yang roboh sekarang ini. Iya. Saya belajar asuransi itu dari Bumi Dari Putra, situ, ya. Pak Ika Suprakto. Makanya bagi orang-orang senior di Aztec termasuk tamu ibu yang kemarin, Iya. Bumi Putra itu saudara tua karena yang ngajarin kita asuransi. Itulah yang ngajarin kita asuransi ya, Om ya. Oke, teman-teman, istirahat sejenak. Oke, teman-teman, menarik sekali ya, semakin pengen tahu lebih jauh. Tapi nanti kita tadi udah bicara mengenai pensiun dan JHT. Nanti kita akan lanjutkan dengan 4 lagi prakteknya seperti apa saat ini, gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau lebih mendalami lagi, silahkan dimiliki buku ini, ya. Dan di sini juga ada tulisan Pak Anshori, satu ahli yang tadi sudah pernah ada di Brani. Kemudian ada tulisan Pak Hotbonar di Rut Jam Sostek, di sini sudah ada. Jadi teman-teman kalau mau silahkan nanti didapatkan lewat Brani. Nanti di bawah sini ada ya. Silahkan di sini. Di bawah sini ada. Oke teman-teman, sekali lagi saya masih ingin mengorek lebih jauh, tapi nanti kita akan ketemu dengan Om ya pada kesempatan berikutnya, betul ya Om Gaji ya, kita akan datang ke sini lagi, ke Brani lagi. Oke, terima kasih Om. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Yes guys, sebelum nanti kita ketemu lagi insya Allah umur panjang. Pandemi itu bukan apa-apa, asal kita optimis. Insya Allah usaha yang optimal, masker dan seterusnya. Ya. Saya ulang lagi, Lagi. Gatot Kaca gagah berani. Cakep. Terbang tinggi, muka berseri, Cakep. matanya berbinar-binar berseri. Sungguh senang diundang Brani, Cakep. makin tahu apa peran asuransi. Cakep. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Om, Ya, udah mau datang ke Brani, masih ditunggu lagi. Dan teman-teman, simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.